قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah salat tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hukum kali ini mengangkat bagaimana cara kita meraih kebahagiaan hidup. Dalam bulan suci Ramadan tentunya momen yang sangat baik untuk kita berintrospeksi diri kita. Bagaimana ibadah kita dari tahun ke tahunnya, apakah meningkat atau tidak? Bagaimana pola kehidupan kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan lain sebagainya. Dalam arti kata, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Di samping memang amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan, terbukanya pintu ampunan, dihapuskannya segala macam bentuk kebatilan. Semua manusia tentu ingin memiliki kehidupan yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun tentu tidak semua dapat untuk mendapatkannya. Berbagai tujuan dan rintangan dalam kehidupan kita terkadang membuat hidup kita terasa sulit, sangat buruk dan menyiksa. Lalu bagaimana cara meraih kebahagiaan hidup dalam Islam? Kalau kita berpedoman dan betul-betul mengamalkan tuntunan dan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis, tentu kita akan mendapat jawaban tentang bagaimana hidup bahagia, bahkan selamat dunia dan akhirat. Ada beberapa tuntunan yang bisa kita laksanakan. Kali ini saya coba rumuskan sebagai 7B, hanya untuk mudah mengingat. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, bermunajat, berdoa, memohon. Yang keempat, bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita, dan lain sebagainya. Kemudian beristighfar, mohon ampunan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian kita juga diminta untuk bersabar, tidak mudah berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah kalau kita alami sebuah proses yang kita tentunya akan menjadi lebih dewasa. Sebaiknya perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, berbaik sangka. Mengingat waktu kita terbatas, mungkin akan mari kita bahas dua masalah, dua perkara yang sering mudah diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan. Kalau kita tidak melatih, kalau kita tidak memiliki jiwa yang tulus, yang ikhlas, yaitu perkara bersyukur dan bersedekah.
Kalau kita bicara masalah bersyukur, kehidupan hidupnya tentu lebih akan bahagia. Dada kita akan terasa lapang, hati kita akan terasa tenang. Segala sesuatu tentunya kita jangan melihat ke atas, namun kita melihat ke bawah. Segala sesuatu yang kita hadapi, kita alami. Tadi kita berbuka, alhamdulillah kita bisa minum air dan langsung makan nasi. Banyak saudara-saudara kita yang saat berbuka walaupun berpuasa masih memikirkan seperti apa buka yang akan kita santap. Kalau kita memiliki kendaraan, mobil misalkan, alhamdulillah harus patut kita syukuri, wajib kita syukuri. Masih banyak saudara-saudara kita yang hanya mampu naik motor, kehujanan, kepanasan. Begitu juga yang memiliki kendaraan motor, alhamdulillah kita memiliki kendaraan motor tidak capek kemana-mana dibandingkan saudara kita yang mempunyai sepeda. Begitu juga yang memiliki sepeda harus bersyukur. Alhamdulillah banyak saudara kita kemana-mana jalan. Dan seterusnya. Yang masih diberikan kekuatan untuk berjalan, alhamdulillah saya masih diberikan kaki yang kuat, kesehatan yang prima sehingga kemana-mana saya bisa jalan. Masih ada saudara kita yang mohon maaf cacat kakinya tidak bisa berjalan dengan bantuan tongkat dan lain sebagainya dan seterusnya. Dalam artian apapun yang kita miliki, kita harus mensyukuri. Segala sesuatu itu kita lihat yang di bawah, tentu hati kita akan terasa senang. Jangan sesekali kita melihat segala sesuatu itu ke atas. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Kemudian dalam surat Ibrahim, wa istazana rabbikum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagi kita mungkin sudah berkali-kali membaca surat Ar-Rahman, pasti tidak asing dengan ayat yang sering kali diulang-ulang, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Ini sampai 31 kali. Ini menandakan bahwa bersyukur itu amat-amat penting. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kita pun mungkin sudah tahu dengan artinya, yaitu nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Pertanyaannya selanjutnya, sudahkah kita memahami makna kalimat tersebut? Coba sekali kita jeda sejenak. Kita baca seluruhan ayat Quran tersebut. Sesudah dan sebelum fabi ayyi alaihi rabbikum tukadziban. Sebelum dan sesudahnya. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya di bumi. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan berbunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 10 sampai 13. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 29 sampai 30.
Dan bagi orang yang takut akan menghadap Tuhannya, ada 2 surga untuknya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Itu hanya sebagian dari 31 dalil yang diulang-ulang, menandakan pentingnya kita bersyukur. Semoga kita digolongkan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Amin. Kemudian kalimat yang mudah juga diucapkan, tapi terasa sulit untuk kita amalkan. Terkadang sulit untuk kita amalkan, bersedekah. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Jariyah ayat 19, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kemudian dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya, kamu dikembalikan. Jelas, kita tentu tidak boleh pelit. Jika kita dapat rezeki, maka nafkahkanlah harta kita di jalan Allah. Dia akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan. Berikan pada anak yatim atau tetangga yang membutuhkan. Kita harus yakin bahwa Allah yang menyempitkan serta meluaskan rezeki kita tidak akan menjadi miskin bila kita memberi, kita bersedekah. Semoga kita termasuk orang yang beruntung dan dapat memahami tuntunan dan tuntunan Al-Quran maupun Al-Hadis untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan selamat dunia dan akhirat. Demikian tutur singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.